Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas perihal gramefik yang terdiri dari grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nandanur dengan NIM 2305015011016. Saya dari kelas A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih itu gramefik. Gramefik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dalam sistem aksara. Grafemik sendiri memiliki arti dalam bidang linguistik. Grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem merupakan sistem pelambangan bunyi alih-alih yang disebut sebagai sistem ejaan, yang pada dasarnya grafem adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia, tentu menurut aturan yang disepakati dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada grafem fonem vokal. Di sini terdapat fonem I dengan 2 alofon, yaitu I tinggi atas dan I tinggi bawah. Grafemnya I, contohnya itu yang terdapat di awal, apik yang terdapat di tengah, dan api yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem E dengan 2 alofon, dengan grafem E. Contohnya kata ekor yang terdapat di awal, monyet yang terdapat di tengah, dan sate yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem E dengan 1 alofon, dengan grafem E. Contohnya emas yang terdapat di awal, kera yang terdapat di tengah, dan made yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem U dengan 2 alofon dengan grafem U. Contohnya, uji yang terdapat di awal, dapur yang terdapat di tengah, dan lagu yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem O dengan 2 alofon dengan grafem O. Contohnya, obat yang terdapat di awal, ekor yang terdapat di tengah, dan kata bakso yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem A dengan 1 alofon dengan grafem A. Contohnya, api yang terdapat di awal, pisah yang terdapat di tengah, dan lupa yang terdapat di akhir. Yang kedua ada grafem fonem diftong. Di sini terdapat fonem AW dengan grafem AU. Contohnya, aula yang terdapat di awal, laut yang terdapat di tengah, dan pulau yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem AY dengan grafem AI. Contohnya, air yang terdapat di awal, kain yang terdapat di tengah, dan lantai yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem OY dengan grafem OI. Contohnya, poin yang terdapat di tengah, sekoi yang terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem EY dengan grafem EI. Contohnya, survei yang terdapat di akhir. Yang ketiga ada grafem fonem konsonan. Di sini terdapat fonem B dengan 2 alofon, yaitu B dan P dengan grafem B. Contohnya, baku yang terdapat di awal, rebut yang terdapat di tengah, dan jawab terdapat di akhir. Selanjutnya ada fonem P dengan alofon P dan grafem P. Contohnya, paku yang terdapat di awal, bapak yang terdapat di tengah, dan sikap yang terdapat di akhir. Begitupun dengan fonem-fonem selanjutnya. Dan yang keempat, lambang unsur suprasegmental. Unsur ini berupa tekanan, nada, durasi, dan jeda. Karena tidak bersifat fonemis, tidak diberi lambang apa-apa. Tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat diberi lambang berupa tanda baca, yaitu yang pertama, untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik. Yang kedua, untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya. Yang ketiga, untuk kalimat imperatif diberi tanda baca tanda seru. Yang keempat, untuk kalimat interjektif diberi tanda baca tanda seru. Dan yang kelima, untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda koma dan tanda titik koma. Selanjutnya, fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama.
Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Fonem dalam bahasa Indonesia dapat mempunyai beberapa macam lafal, bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya, dapat mempunyai dua macam lafal, bila berada pada awal kata ataupun suku kata. Fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas, tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi. Selanjutnya, alofon. Alofon merupakan variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Jika P yang lepas kita tandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P tanda petik. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yaitu P dan P dengan tanda petik. Selanjutnya, ejaan. Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dalam tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan, karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis, yang kedua aspek morfologis, dan yang ketiga aspek sintaksis. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai grafemik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.